Beda. Ibu ini katarak, kalau ini ya minum obat kesemutan, badan jadi lemes. Kalau lemes Enggak, oh kesemutan. Iya. Terus Kaki, ini mulut badan. terus mata tambah nggak kelihatan. Iya. Ini diobati apa dirusak? Dirusak. Dirusak pelan-pelan. Nah, yang rusak siapa? Yang ngasih obat. Siapa yang ngasih obat? Dokter. Dokter. Mosok. Iya. Makanya itu saya bilang, kalau nggak bisa jangan coba-coba. Ya, kasihan. Yang jadi korban ini pasien. Lah mbaknya ini untung masih 1 bulan. Belum sampai 1 bulan. Belum sampai, Iya. langsung bisa ketolong. Nanti lihat di YouTube saya yang sebelumnya. Duduk di situ, suaminya di sebelahnya aja nggak kelihatan. Tasnya warna apa aja nggak tahu. Begitu 30 menit wallpaper sobek di sana lu tahu. Kok heran saya? Ini loh, betul ya? Iya. Nah, kalau mamanya ini yang dari Manado ini itu sudah hijau ya, seperti itu tahu sendiri ya. Hijaunya pekat banget. Ya. Nah, kalau istilahnya ke Mas Lim, bisa nggak Mas Lim yang sudah seperti ini? Bisa. Tapi sekali lagi Bu ya, saya bilang harus sabar. Setidaknya sekarang 10 menit setelah Mas Lim obatin, di mata terasa ringan enggak? Enak? Nah, adem. Pernah nggak berobat kemana-mana ngalami hal seperti ini hanya 10 menit? Nggak pernah kan? Makanya Mas Lim selalu bilang yang bagus teruskan, yang jelek tinggalkan. Apa yang jelek? Yaitu tadi puluhan obat tetes, obat minum yang diberikan, diresepkan yang sebelumnya, buang semua. Seperti Pak Alim ya? Iya. Pak Alim waktu pertama kali ke sini, obatnya itu sudah sedia berapa juta waktu itu? Yang sudah dibeli? Karena hari Senin mau injek ke 8, 2 jutaan. Iya. Saya bilang apa? Dibuang. Dibuang. Dibuang beneran nggak? Buang. Buang sembuhan. Soalnya nggak bermanfaat. Sejak hari itu setelah dia buang obatnya, berobat rutin ya dengan produknya Master Lim, ya Mas Lim bikin sendiri ya, dipastikan ini nggak ada di luaran ya. Jadi kalau ada orang yang bilang saya punya ini tetes Master Lim, bohong. Saya punya spray Master Lim, bohong. Saya nggak pernah jualan obat, ya. Jadi ini hanya untuk kalangan sendiri atau pasien Mas Lim, di sini tertulis jelas ya. Kalau sampai ada yang menjual belikan itu palsu, bohong, ya. Nah, jangan sampai tertipu, ya. Soalnya di FB ada yang jualan juga soalnya. Iya. Ya. Bahaya ya. Jangan, ini saya umumkan di YouTube-nya Mas Lim. Mas Lim nggak pernah jualan obat. Kalau bukan pasien mau dibayar 1000 kali lipat pun nggak akan saya kasih. Tujuannya apa? Saya bukan jualan obat. Gampangannya gini, yang saya cerita tadi itu kan orang kaya miliarder ya, betul ya? Iya. Ya. Mario. Jangan ngomong, masuk YouTube Mas Lim ini. Ya, itu kan orang kaya banget. Saya sebut itu tahu semua ya. Iya. Ya, kalau orang kaya kan disebut kan terkenal kan tahu semua kan. Iya. Kalau andai kata saya disuruh datang ke sana saya mau, habis nggak 100 juta sama saya? Habis, tak kerjain sama saya. Betul nggak? Karena tujuan saya nolong itu bukan nyari uang. Ya, uang di sini aja semuanya. Pernah nggak ada yang bayar sama Mas Lim? Saya tanya. Nggak ada. Nggak pernah. Gratis. Beneran? Iya. Wah, mbaknya yang main HP pernah bayar nggak ke Mas Lim? Enggak benar. Bener? Nggak bayar? Masa? Iya, ada terima kasih. Terima kasih. Berapa kali ke sini? 4 4 kali. kali. Heeh. Terus sampai ngajak temennya berapa orang ke sini? Ya ini ada yang tanya ini soalnya. Ada yang tanya, nanti aja ya. Nah, seperti itu. Mas Lim bukan buka praktek, apalagi jualan obat, apalagi ibaratnya apa? Mau cari keuntungan sendiri. Ya. Seperti saya bilang tadi, sekali lagi saya ungkapkan, kalau cuman mata minus kayak mbaknya ini, ya, katarak kayak Bu Endang, ya, mata plus seperti Cik Giok ini, terus apa lagi? Minus kayak adiknya ini, kayak ini ya. Saya minus, saya juga lepas kacamata. Nah, itu kalau saya obatin, ya, 30 menit nggak ada perubahan, ambil mobil saya. Enak lah. Kalau saya obatin, sampai ada apa-apa, mata saya ambil ganti mata sampean.
Siapa yang berani? Saya tanya. Sudah nggak boleh bayar, digaransi. Terbukti berapa kali ke sini? Tadi hasilnya bagaimana? Hasilnya itu apa tuh kalau pakai kacamata itu lama-lama kok pusing kayak, Kenapa? kayaknya turun ya. Salah di mana? Belum kacamata. Minus berapa tadi itu? Minus Coba liatin kacamata. 6. 6. Iya. Nanti sangkanya rekayasa. Ya belum sempat periksa lagi. Itu terang banget itu. Apa? Terang banget itu. Iya, tenang. Kayak baru keluar dari optik itu. Iya. Itu mahnya. Sama. Kalau saya kan awal-awal patokan yang nomor depan itu. Plat nomor apa? Bukan, Nomor rumah depan. Kan ada di videonya sebelumnya. Kenapa? Kalau kacamata nggak kelihatan gitu Mas ya. Terus? Terus Oh, pakai kacamatanya nggak kelihatan? nggak kelihatan. Sekarang lepas kacamata? Ya sudah agak terang sih. Tapi kalau pakai kacamata malah lebih jelas gitu. Kalau pakai kacamata awal-awal Ini datang ke berapa? Sama 4 kali. 4 kali. Ini? 3 kali. Kamu minus berapa? 2,5. 2,5. 2,5 sih dari 1. Pernah dites nggak waktu duduk sini lihat tulisan ini pernah nggak? Pernah. Oh, anaknya ibu ya? Iya. Pernah. Oh, dua-duanya. Adik kakak minus. Oh. Waktu itu ingat nggak tulisan keberapa yang nggak kelihatan? Itu 1. Baris keberapa? Baris kelima. Baris kelima. Hah? Mana CGL? Hah? Yang bawahnya N. Baris kelima dari atas. OCL? OCL kok CGL. OCL. Enggak, yang awalnya nggak kelihatan itu baris keberapa? Itu baris itu. Sekarang coba baca. OCL STR terus UPN UPN RS. Masih salah-salah gitu. Nah, Di rumah spray nggak? enggak. Oh ya, salah dewe. Ngandalo ke sini. Ya udah. Yang penting ada perbaikan. Ya. Ya itu loh. Jadi kadang apa? ngeblur. Jadi gini ya. Semua saya kembalikan ke pasien. Mau lanjut, mau enggak, mau rutin, mau enggak, ya terserah pasien ya. Ya. Di sini 3 hal yang saya terapkan. 1, pengobatan enggak boleh bayar. Bener nggak? Yang kedua, apapun penyakitnya, belum berdiri sudah lebih baik. Betul nggak? Kan dari tadi belum berdiri kan? Ibunya juga belum berdiri sudah lebih baik kan? Belum berdiri loh ya. Ya. Yang ketiga, tidak harus beli. Justru kalau Surabaya ya seperti ini ya, Pak Alim ya, sudah berapa kali ke sini Pak Alim? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dulu itu seminggu sekali. Sampai detik ini pun tiap hari Minggu. Bolongnya cuma 8 kali, saya ingat betul. Ya, yang pertama itu anaknya menikah, saya ikut diundang waktu itu 29 Februari ya. Iya. Yang kedua, ketiga itu rumahnya kebanjiran. Ya. Yang keempat itu ada acara keluarga. Ya. Nah, kelima, keenam pas gereja ya, pasca Natal dan sebagainya. Natal pun saya masih ngobatin. Ya. Jadi Natalan, Imlek, ya, Idul Fitri, tahun baru, ya, Waisak apa segala macam, saya masih ngobatin orang. Kenapa? Namanya menolong orang tidak ada hari libur. Ya, kecuali buka praktek, ya. Misalnya bayaran mari bayar. Lah iki sing ngongkon ning ndukur bayarannya teko ndukur Lha aku gak ngobatin kok tak potong bayaranmu mati aku. Ya, lak potong duit gak apa-apa, dipotong nyawa mati aku. Gak balik aku. Ya. Guyon-guyon ya. Makanya kemarin ada saya cerita ya. Ada orang yang tanya ya, nah. Nah. Oh, kurang. Kok merem? Ya. Oke, nanti yang ketiga baru dites ya. Ini baru yang kedua ya. Lebih beri ya? Nah, bagus ya. Oh, belum. Waduh, siapa yang nulungi masih merem pisan. Nengak. Bae ditulungi rek, mosok meneng ae. Nengak Ibu. Ibu gak kuat beri soalnya. Begitu tetes merem kabeh.
Lu sampai dikoceki ngono. Ya, satunya. Merem. Ya. Ya. Jadi ada yang tanya. Nah, Mas Selim. Mas Selim ini kan ngobatin orang nggak boleh bayar. Benar ya? Benar nggak? Iya. Nah terus makannya Mas Selim dari mana? Ada guyu mbak, guyu. Ya, saya tanya, terus gini ya. Lah iki sing ngongkon yang nyuruh saya ini kan Tuhan. Ya pula tak depno Tuhan ngomong dewe, takok dewe. Berarti kan dia harus mati dulu untuk tanya ke Tuhan, betul nggak? Gelem nggak? Dia disembali itu. Loh ini jaro ngono lho. Otaknya manusia itu sak gembel ngene, kemarin saya pernah bilang. Cuman sak genggam tangan itu otak manusia. Lah mikiri Tuhan itu loh. Kan nggak masuk akal. Betul nggak? Makanya jadi orang itu jangan keminter. Saya usia 40 ini masih seger-seger ya. Seger nggak saya? Sehat nggak? Oh, kalau laki itu puber kedua loh. Usia 40. Tuhan suruh ngomong stop. Berhenti kamu dari kerjaan, obati mereka. 250.000 orang selesai kamu obatin, baru kamu boleh berhenti ngobatin orang. Gila nggak? Loh Tuhan, terus saya makannya dari mana Tuhan? Anak istri saya masih butuh makan. Ya. Mobil saya masih kredit. Ya. Loh, anak saya masih sekolah. Tuhan bilang apa? Kalau saya nyuruh, saya cukupi kamu nggak usah khawatir akan hidupmu. Ya, sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Ya. Kalau sampai ada yang tanya lagi, terus masa uang jatuh dari langit? Memang uang nggak jatuh dari langit. Ya, saya bilang apa adanya. Bukan mata kanan. Kiri lagi. Buka yang lebar. Bukan, Pak. Bukan, ininya, kiri, buka ininya. Kamu tahan ininya. Iya, ya itu. Itu betul. Udah merem. Ya. Uang nggak jatuh dari langit, betul. Ya. Tapi kalau Tuhan mau ngasih berkat, siapa yang bisa menahan? Kalau Tuhan sudah nyuruh saya seperti ini, ninggalin kerjaan saya, yang notabene saya pernah bilang nggak? Enggak? Saya ini jagonya marketing. Gampangannya jago sales. Ayo didu siapa yang berani sama saya nyales. 27 tahun saya pengalaman sales dan the bestnya perusahaan di mana saya berada, saya di situ the bestnya perusahaan. Mau jual mobil counter pun sampai kalah sama saya. Malah counter kayak nampani wong teko. Ya. Mau jual sepatu yang dikreditkan omset yang the bestnya saya seminggu 3 juta, saya sebulan 3 juta, saya seminggu 5 juta lebih. Ya. Makanya saya butuh waktu 1 minggu untuk jadi naik supervisor. Sampai kepala cabang saya iri, komisi saya ditahan-tahan, akhirnya saya keluar dari perusahaan itu. Takut kesaingi. Ya. Mau jual mesin cuci mobil, ngetok rumahnya orang, nyuci mobilnya orang. Saya juara 1 se-Indonesia kategori very good. Ya, the best-nya perusahaan dapat motor smash. Ya. Ngetok rumahnya orang. Biasa orang ngetok aja diusir, nggak ada orangnya. Saya pernah dikutukan sama pembantu. Ya. Itu saya. Ya. Makanya sekarang kayak gini, ya, makanya saya nggak punya pembantu. Kasihan orang-orang yang seperti itu diusir. Ya. Mau pembantu ya kakek polang usir ya. Padahal majikannya belum tentu ngusir ya. Itu kan orang namanya ibadah ya, kerja ya, cari uang. Diusir, saya pernah sama sopir sama pembantu diusir. Nggak ada orangnya, padahal orangnya duduk di situ. Ya, nggak apa-apa. Itu memang nasib orang kecil. Ya, nggak apa-apa. Sekarang udah Tuhan angkat derajat saya seperti ini, ya. Ya. Bisa seperti ini bukan karena hebat dan gagahnya saya. Tapi apa? Ini semua berkat Tuhan. Dan saya bilang ini semua cuma titipan. Pernah saya bilang ya, rumah ini pun saya jual. Sisa uang saya belikan tanah. Untuk apa? Ada yang pernah dengar? Yayasan. Untuk yayasan. Nampung anak telantar sama yatim piatu. Ya.
nggak cuma rumah ini, ya. Ada yang lain juga saya jual semua. Kenapa saya mau seperti itu? Karena ini sudah nasar saya 15 tahun yang lalu. Saya lihat bayi-bayi dibuang, ya, walaupun dia hasil hubungan gelap, kasihan dia, bayi nggak berdosa, ya. Ada yang dibunuh, ya. Saya bilang sama istri saya, kalau nanti saya kaya, saya tampung mereka semua, ya. Hari ini saya nggak kaya sih, ya biasa lah, ya. Mau makan ya cukup, mau beli apa ya cukup, ya. Ini kan gitu. Setidaknya makanya saya berencana pensiun 2-3 tahun lagi untuk ngurusi yayasan itu. Loh Bu, gantian Bu. Jangan bilang jangan terus ya Bu. Gantian. Anak-anak yang terlantarin loh, siapa yang mau ngurusin? Ya? Negara. Ya? Dibilang anak-anak terlantar dan ada pasalnya ya. Diurusi oleh negara. Ya. Berapa banyak yang negara bisa tampung? Mas Lim berapa banyak? Mungkin hanya sekian, tapi betul-betul anak-anak yang akan saya didik, akan saya jadikan miliarder semua. Ya. Bukan cuma bekerja ikut orang, enggak. Akan saya jadikan miliarder. Orang kaya miskin dari pikiran, bukan dari lahir dari anak orang kaya. Saya, papa saya rumah aja nggak punya sampai hari ini. Ya, rumah pun masih ngontrak papa saya hari ini. Saya dibelikan orang tua saya rumah mana? Beli sendiri. Ya. Dulu saya orang yang paling nggak dipandang di keluarga. Kemana-mana naik motor otok. Ya. Mau usaha pinjam ke saudara uang ya. 15 juta aja dilokno. Ya. Apa mau sekarang diobati sekalian? Ya boleh. Ya daripada nunggu. Ya. Nah. Kenapa minus kah? Situ aja nggak apa-apa. Kenapa? Baca apa HP? Coba dites baca dulu. Bisa cuman Oke. lama enggak? Ya. Ini daripada cuma nganter nunggu, ikut sekali. Ya, nanti 1 menit pertama sedikit terasa perih, merem aja, menit kedua sudah nggak perih kok ya. Tapi meremnya 10 menit ya. Tunggu disuruh buka mata baru buka mata, merem aja ya. Oke? Nangis lah ya. Nangis lah. Semakin nangis semakin bagus ya, sel sarafnya semakin bagus ya. Jadi kalau nggak nangis, nah itu yang bahaya. Yang kemarin anaknya dokter itu nangis nggak ya? Nangis. Nangis ya? Iya nangis. Tapi nggak terlalu ya? Iya. Umurnya berapa ya? 1 tahun 1 lebih. tahun. Sudah semua ya? Udah. Nah. Jadi nggak cuma itu, anaknya perawat dari Kediri ya. Suami istri perawat datang ke sini. Kenapa? Mau cari di mana pengobatannya? Ya. ROP stadium 5, glukoma. Itu diganti bola mata pun nggak akan bisa. Nah, mbaknya ini tahu dari mana toh? Yang masih biru ini. Saya tahu dari YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube-nya yang ibu hamil dari Sidoarjo, Bu Yola. Ya, itu ibu hamil kena ablasi retina. Disuruh milih mata atau bayinya, nggak gila nggak? Begitu saya masukkan YouTube, suaminya telepon WA saya, Master bisa nggak menit kesekian, detik kesekian itu dihapus. Saya bilang, YouTube Master Lim no edit, no sensor. Kalau masih mau berobat ke Master Lim, ini harus tayang. Kenapa? Biar yang lain nggak jadi korban. Andai kata dia nurutin untuk gugurkan anaknya, apakah matanya bisa sembuh? Belum tentu. Ya, andai kata dia ibaratnya milik anaknya, ya, otomatis dia sendiri buta. Nggak tahu kan? Buktinya sekarang anaknya sudah lahir,
dan dia baik-baik saja. Berobat online sama Mas Rim. Ya. Itu loh. Jadi yang Mas Rim ibaratnya lakukan hari ini, Mas Rim percaya hari ini apa yang saya lakukan nolong orang, suatu saat keluarga saya pasti ditolong orang. Ya, termasuk anak saya yang jauh dari Surabaya sampai hari ini baik-baik saja, tanpa saudara, tanpa keluarga di sana, hanya punya beberapa teman. Ya, terbukti dijagai sama malaikat di sana. Ya. Sebagai orang tua ya tentunya khawatir, apalagi kalau berapa hari nggak ada kabar, nggak ada telepon, nggak ada WA. Ya. Dan sengaja saya nggak mau telepon, kenapa? Saya tahu jam kerjanya dia full day kadang. Ya. Nah kalau andai kata pegawai atau masih karyawan kerja di satu perusahaan main telepon aja, kira-kira dipecat nggak? Pecat. Makanya saya nggak mau anak saya dipecat. Saya relakan, saya nggak telepon sampai di luar jam kerjanya dia. Apalagi ibaratnya saya sudah mewanti-wanti dia. Ini yang masih karyawan ada nggak? Coba angkat tangan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau saya kasih tip untuk naik gaji atau promosi? Oh ya. Saya selalu bilang ke anak saya, andai kata kamu bekerja dengan orang, saya bilang ke dia apa? Bekerjalah seperti engkau bekerja untuk Tuhan. Bukan bosmu ini Tuhan, bukan. Tapi dilihat nggak dilihat bos, kamu bekerja dengan sebaik mungkin. Kenapa? Nah Tuhan kan maha tahu. Betul nggak? Kalau bos bisa pasang cuman CCTV, nggak setiap 24 jam dipantau. Tapi dia punya mata-mata yang naruh di situ. Kalau kerjanya nggak bagus, otomatis gimana mau naik gaji, nggak dipecat aja syukur-syukur. Betul nggak? Tapi kalau kita kerjanya sungguh-sungguh, ya, saya ingatkan kerja itu ibadah. Di mana ibadah harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Betul nggak? Nah, makanya walaupun ibadahnya itu rajin, tapi kerjanya itu asal-asalan, itu sama juga bohong. Demikian juga sebaliknya, kerjanya rajin, ibadahnya nggak pernah, itu juga sama juga bohong. Makanya saya nggak pernah melarang orang saya untuk ibadah. Bagus. Tapi diimbangi dengan kerja yang bagus pula. Orang seperti itu saya jamin bisa sukses. Ya, dari ora et labora, bekerja dan berdoa, itu penting. Ya, jangan kerja terus lali ibadah. Ya, sebaliknya ibadah terus gak kerja-kerja. Ya, jadi Tuhan pun ngomong, kalau nggak bekerja jangan makan. Ada yang tahu itu? Ada yang pernah dengar nggak? Kalau nggak bekerja jangan makan. Ada yang dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Dengar? Ada tahu ya? Nah. Makanya setiap manusia itu ya harus berusaha. Belum ya? Jangan buka mata dulu ya. Nanti dengerin dulu. Ya. Itu yang saya herankan, yang saya ibaratnya saya terapkan, apalagi orang laki. Ya. Saya bilang sama anak saya, orang laki harus kerja. Ya. Kalau sampai ada laki-laki yang tidak bekerja,
itu melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kecuali memang sudah usur, tidak mampu dan sebagainya, itu beda cerita. Tapi kalau masih sehat, itu kewajiban seorang suami untuk bekerja, istri hanya membantu, tidak wajib. Ya, jadi di sini nggak cuma diobati mata, dikasih wejangan. Ya. Hanya membantu jikalau dirasa kurang penghasilan suami dan sebagainya. Ya, boleh itu. Ya. Tapi kalau sebaliknya, istri yang bekerja, suami yang ngurus anak, wah, itu beda cerita. Kecuali Pak Halim ya, Pak Halim sudah 72 ya Pak Halim ya? Iya. Sudah memang harusnya waktunya pensiun dari dulu ya. Iya. Dan anaknya pun sudah mandiri. Nah, Cikir ini sebenarnya juga waktunya pensiun tapi nggak mau. Nggak mau. Usia berapa sekarang Cikir? 66 tahun. Tapi belum pensiun ya? Enggak. Kenapa kok bosnya masih ibaratnya masih sayang sama Cik Giok? Soalnya kita kerja jujur. Karena kerjanya lagi kerjanya kita kan maksudnya tenaga saya masih kuat. Masih sehat, Mata masih kita kuat. ya bisa Mata ini main nggak kalah komputer. dengan anak-anak usia 23 tahun, 30 masih pakai kacamata. Cik Giok lihat komputer nggak pakai kacamata. Padahal kerjanya tiap hari pakai kacamata di depan komputer tiap hari kerjanya. Iya. Ya. Ya dulu saya itu mesti ganti kacamata setahun 2 kali. Sekarang kacamata sudah enggak, tak buang semua. Ya, jadi nganterin suaminya berobat ke Mas Salim, ikut berobat juga. Apa nggak jelas mata ini? Ya, 66 tahun tanpa kacamata. Ya, mbaknya masih usia berapa itu Mbak? 23, kacamatanya sudah minus 6. Waduh. Ya, tenang aja. Telaten rutin 8 kali treatment, cek ke optik ya. Nanti kalau ganti kacamata jangan ganti sama gagangnya, lensanya aja. Cari yang 50 ribuan atau 100 ribuan aja. Yang murah-murah. Kenapa? 8 kali treatment lagi turun lagi. Lama-lama Ya. pakai kacamata. Nah, lama-lama lepas kacamata. Anakku ya lepas sudah. Nah, ini ada pengalaman ya. Anaknya Cik Giok ini cuma satu, apoteker ya. Sudah lepas kacamata. Apoteker ya, betul ya? Iya, ada. Jadi ikut istilahnya berobat online ya, walaupun jarang ke sini. Itu bisa ya. Kesini 4 kali Pak. Ini cuma 4 kali. Tapi di rumah kayak rutin minum sama semprot. Ya. Itu loh, dengerin. Ya. Nah, kalau mau sembuh, saya kembalikan ke pasien rutin ya. Jangan Bu Endang ini pernah sampai sebulan lebih nggak ke sini ya? Iya. Ya. Ada yang 2 tahun nggak ke sini. Bilangnya gara-gara COVID, pernah COVID lepas Salim nggak pernah berhenti ngobatin. Cuman saya berhenti ngobatin itu saya ingat betul bulan Juli. Bulan Juli sampai Agustus itu saya nggak ngobatin orang. Itu parah-parahnya COVID ya. Iya, parah-parah. Itu total saya berhenti ya. Oke. Boleh buka mata. Kenapa kok saya berhenti dari ngobatin waktu itu? Orang tua saya khawatir. Ya. Kenapa? Kakak saya meninggal. Kakak kandung saya gara-gara COVID. Tanggal 18 saya dikabari, tanggal 19 itu saya sudah terlanjur janjian dengan pasien ya. Akhirnya pasien terakhir itu ya Pak Agus itu yang dari Sidoarjo. Nah itu total sampai 1 bulan lebih saya nggak ngobatin orang. Nah, begitu sudah mulai reda, mulai diadakan lagi. Kalau saya berhenti selamanya, ya yang ada di sini, kayak mbaknya ini, apalagi baru-baru, nggak mungkin tertolong. Yang ada malah tambah nggak kelihatan. Nah untung sekarang bisa lihat apa aja. Lihat cahaya sudah bisa tembus yang sebelah situ. Apa aja yang kelihatan? Sebelahnya ini kelihatan nggak? Sudah. Udah. Kemarin suaminya sebelahnya nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan. Belakang gitu. Beneran? Jadi nggak jelas. Cuman lihat orang matanya sama hidungnya nggak kelihatan. Kadang-kadang kalau ke pasar anak saya yang suruh manggil, mama. Kalau nggak gitu nggak tahu yang mana. Golek anak hilang nuh. Waduh, repot. Gitu kok berani ke pasar loh? Enggak, anak sama suami parkir gitu kan nunggu. Nanti kalau mama datang panggil-panggil ya nggak tahu yang
yang mana suaminya, takut keliru. Salah gandeng. Sekarang Sekarang udah enggak. sudah ke pasar lagi. Enggak, belum. Cuman kalau Pak Alfa sudah langsung Milih-milih dewe. Iya. Oh, apa nggak keliru njupuk susu santan nggak keliru. Sama harga, di harga sudah bisa. Udah tahu. Iya. Oh, harga udah tahu juga. Iya. Luar biasa. Biasanya memaksakan diri. Luar biasa Tetap ya. nggak kelihatan. Oh, dulu masakan udah kelihatan sekarang. Makanya yang rutin ya. Oke. Tetes yang terakhir ya. Oke, boleh dibantu. Oke, saya mau tanya untuk yang baru. Ya, ini baru tetesan kedua atau baru 20 menit. Ya. Ini yang mata minus. Apa yang dia rasakan? Enak. Enak apa? Enteng tuh. Enteng. Guyu. Kebaca nggak? Bisa kebaca nggak? Ayo coba dibaca tadi. Nah. OJL Oh bener. terus RS Berarti ini yang rajin suntik. Iya, rajin semprot. Nggak semprot kok ini. Belum ada ya. Iya, Nah, belum. Oke. Nanti ya, yang ketiga baru dites lagi ya, jarak yang sama ya. Oke, tes sekali lagi ya. Oke. Yang masnya ini retinanya lubang, Mas. Di tengah ada bentik hitam besar ya, betul? Kayak Pak Agus ya. Belum dioperasi tapi ya? Belum. Untungnya belum dioperasi. Terus tahu Mas Rim dari mana? Dari YouTube. YouTube ya. Nah, makanya kalau udah tahu dari YouTube, supaya orang lain terbantu, YouTube-nya Mas Lim lo broadcastin ke grup WA, ke Facebook-nya. Ya kan Facebook kan ada punyanya orang lain di anu kan, disebarkan lagi kan, dibagikan kan. Nanti saya kontenin, Mas. Konten. Soalnya saya nge-YouTube juga. Oh ya, YouTuber juga. YouTuber. Subscribe-nya udah berapa? Baru 24.000. Oh iya. Hah? Iya Bu, sabar Bu. Mau balik gini, mau muter gini udah dicegat. Saya, malah ditatas ya wedi-wedian dulu Bu. Ayo dibantu ya. Wedi kelewatan Ibu. Malah ya diobati ya bareng. Nah lagi, buka mata yang lebar, tahan. Bagus. Nah, satunya. Tahan. Ya. Lucu Ibu ini. Mau ditetes ya wedi, pering. Tapi ya minta terus ya Bu ya. Enak. Mau sembuh. Bapak nanti begitu tetes merem aja Pak ya, jangan buka mata, disuruh buka mata baru buka mata ya. Bapak ini melek terus soalnya. Belum waktunya buka melek terus. Bapak siapa ini? Anaknya mana? Oh ya, suruh merem terus ya. Nah belum aja buka ya. Merem aja Pak, merem aja. Relax aja Pak, nyantai, nggak usah nangak, tidur biasa aja ya. Nah. Enggak gitu itu. Tunggu satu lagi, Mas. Satunya. Kiri. Tahan, buka. Tahan, Pak. Buka. Ya. Oke. Berarti sudah menetes ya? Sudah menetes? 7 tahun sudah. Waduh. Kripto. Ya. Apa? Mata uang online itu? Mata uang digital. Mas Lim subscribernya cuma 1.500-an. Subscribernya terus karena jam tayangnya kurang dari 4.000 belum monetis. Ya betul ya? Nanti kayaknya saya masukin itu saya share di grup Telegram saya, itu membernya kan 5.000 lebih. Tak share di situ. Kan punya aku itu kan. Saya juga bingung. Kalau beberapa orang kan
Saya ada itu kan, saya lihat ada satu lagi yang di Balikpapan ya, seorang pendeta, Pastor Andi itu orang ditepuk-tepuk sembuh ya. Nggak tahu sembuh bener apa enggak, saya nggak tahu, saya nggak melihat sendiri gitu maksudnya. Saya nggak lihat itu kan. Saya Nah. lihat yang misteri. Nah, itu sampai ditutup pengobatannya, dilarang-larang. Ya, banyak yang apa? Pokok heboh itu di YouTube juga itu. Aduh belum masuk. Ya. Itu subscribernya juga tinggi itu. Ya. Banyak subscribernya itu sudah terima bayaran dari YouTube juga ya. Paling enggak. Nah, saya sendiri belum ada bayaran dari YouTube. Ya. Tapi iklannya udah muncul, gak kurang ajar lah YouTube ini. Ya. Ya. Iya toh? Sudah dipasang iklan, jadi orang mau lihat YouTube Muslim udah keluar iklan. Tapi saya gak terima duit dari YouTube. Ya. Nakal tuh YouTube itu ya. Sudah masang iklan di konten saya. Ayo kontak tetes sampai 3 kali gak mlebu iki ya apa iki. Tahan. Tapi belum terima uang. Karena alasannya belum 4.000 jam tayang, jadi belum monetis katanya. Iya betul ya? Iya. Harus seperti itu ya. 1000 subscriber 4.000 jam tayang. Nah, kalau subscribernya udah lebih 1.500, cuman jam tayangnya kurang. Baru ditetes pertama, apa yang dirasakan? Padang. Mau nggak lebih padang lagi? Mau nggak? Mau tetes kedua ya? Tapi lebih perih sedikit dari yang pertama. Mau? Oke, nah. Yang senang hati. Oke. Nah. Istri saya itu sudah ada, kayaknya sudah mulai ada gula istri saya itu. Ada gula? Kayaknya sudah mulai ada tuh. Oh, dicek aja. Kalau gula kan gampang ngeceknya. Kalau saya kan rutin kan, saya sama dia rutin terus karena saya riwayat kan dari ibu, dari mama. Saya rutin. Saya gula aman-aman, tapi istri ini pernah sampai ke 400. Terus saya langsung saya tanya dokter, ini baru tanya kan, dokter bilang coba makan normal karena dia memang suka manis kan. Coba makan normal, jangan terlalu over gula. Kalau dia turun berarti belum penyakit gula katanya gitu. Cuman dari makanan. Nah, puji Tuhan pas dia makan normal, nggak over gula, turun. Oke. Tapi tetap saya bilang waspada. Ya, betul. Karena kalau diabetes itu ibaratnya bisa dibilang kalau minum obat kimia itu seumur hidup. Betul. Atau insulin. Nah, biasanya belum sembuh malah kena ginjal. Betul, karena obat kan. Betul, karena banyak pasien saya yang di sini seperti itu. Ya, awal ada juga yang dari ginjal atau dari diabetes ke ginjal akhirnya ngantemnya ke glukoma. Kenapa kok bisa seperti itu? Obat tetes tadi. Obat tetes kimia maupun herbal yang teteskan ke mata. Sampai jadi hijau, jadi biru, ya, jadi oranye dan sebagainya. Ya. Saya nggak nyebut merek loh ya. Ini nggak ada. Kalau masa keberatan berarti mereknya dia. Ya. Ya. Kenapa? Suatu bahan kimia atau herbal itu dipastikan ada endapan. Endapan tadi itu yang mengerak menjadikan warna jadi biru, jadi hijau, jadi putih dan sebagainya. Nah, itu logika. Jadi orang awam pun bisa paham, betul nggak? Seperti nggak usah jauh-jauh. Akuarium ya, terkena tetesan air, cipratan air, itu jadi kerak nggak? Kerak kan, susah kan hilangnya. Seperti itu. Itu baru air ya. Apalagi kalau pakai bahan kimia lain-lain ya. Nah, seperti itu. Makanya Muslim ini bukan apa bisa dibilang itu, kalau menolak atau apa itu ya, kalau bahasanya anti ya, bukan anti obat kimia atau apa, enggak itu loh. Untuk kasus-kasus tertentu yang hanya bisa disembuhkan dengan obat kimia, boleh lah ya. Tapi kalau untuk mata jangan pernah coba-coba. Kalau nggak percaya ya, satu saat nanti kapan ya
ke apotek atau ke supermarket ya, atau ke warung yang jual obat tetes mata, dilihat efek sampingnya. Kadang orang itu sudah sakit mata, nggak lihat efek sampingnya, yang penting tetes enak. Terus dipakai terus menerus, akhirnya tambah glukoma. Ya, itu pernah terjadi. Pasien saya dari Cirebon, ya sudah hijau kayak ibunya. 1 minggu sekali touring, ya naik motor jarak jauh, enak ya. Begitu nyampe tempat tujuan, tetes mata biasa, seger, ya. Seminggu sekali touring. Genep setahun dua-duanya nggak lihat. Dia yang ngomong bukan saya. Saya tanya, setiap pasien itu saya pelajari, kenapa kok orang ini bisa glukoma? Karena apa? Sampai detik ini medis nggak bisa menyembuhkan. Kenapa? Penyebabnya aja nggak tahu. Betul nggak? Nah, glukoma itu yang saya simpulkan ada 2 tahapan penting yang terjadi kenapa orang itu bisa terkena glukoma. Ya. Kalau ada yang lebih ahli, monggo komen di YouTube saya. Jangan cuma komen bisa nggak nyembuhkan seperti yang saya lakukan. Ya. Kenapa? Saya yakin bukan Mas Lim yang paling hebat. Tapi saya tantang siapapun yang bisa menyembuhkan glukoma untuk ketemu dengan saya, kita buktikan sama-sama. Kenapa? Karena sampai hari ini penyebabnya aja nggak diketahui, apalagi obatnya. Tapi kenapa kok Mas Lim bisa, termasuk ibu ini yang sudah ngalami, termasuk Pak Halim tadi yang rekam medisnya ya, 1 album tadi ya, masih ada dari mana? Oke, kita ini tadi YouTube-nya terputus, jadi kita lihat lagi ya, supaya yang mungkin yang YouTube ini ditayangkan, karena ada beberapa ya, supaya tahu orang-orang itu apa benar ini ya. Rumah Sakit Mata Undaan, Jalan Undaan Kulon 19, Surabaya. Ya. Ini pasiennya bernama Halim Handoko, ya. Ini foto bola mata. Nah, ini. Ya. Pak Halim lahir tanggal 6/30/1960, berarti umurnya 1950. Berarti umurnya Pak Halim sekarang sudah 72 tahun. Ya, itu orangnya yang lagi duduk di belakang. Ya, Pak Halim. Ya. Nah, ini. Ya, biar yang lain tahu. Ya, pemirsanya YouTube Mas Lim, kalau ada yang masih bilang nih hoak, ayo mau enggak sakitnya ini ke kalian yang bilang hoak-hoak ini, ya? Atau kalau enggak kena kalian, kena orang tua atau kena anaknya, apa enggak? Yang dibilang buta sejak lahir ini dibilang settingan loh. Mau enggak anaknya buta sejak lahir dibilang settingan? Nah, ya biar tahu. Ya. Ini loh rekam medis ini apa kurang kuat ya? Nah, ini kalau dibawa ke Pak Jokowi kan bisa tahu gitu loh. Bahwa oh ternyata ada yang bukan medis tapi bisa menyembuhkan glukoma. Sedangkan luar negeri pun nggak bisa, ya kan? Bukan cuma glukoma, mata minus saja yang gampang-gampang kayak adik-adiknya ini loh. Ya. Sekarang saya tanya, matanya siapa yang nggak minus? Sekolah 2 tahun online. Ayo, saya tanya. Kalau mau benar-benar dicek ke optik semua, saya yakin semuanya minus yang ada di sini. Ya. Kenapa? 2 tahun sekolah online, ngadepi komputer, ngadepin HP. Ya. Kalau ngetes itu normal ya, 6 meter, itu tesnya masuk angkatan laut, angkatan TNI lah. Ya. Ada satu anak yang minus 2,5 sama silinder 1,5 ya, lah berobat sama saya, sekarang jadi TNI, yang uji negara. Makanya dari situ temennya kemarin datang ya, itu ada di YouTube saya yang baru saya upload kemarin. Itu dia cerita temennya udah masuk TNI. Memang benar. Makanya dia nanti kalau sudah bisa keluar, karena kan masih pendidikan ya, tak suruh ke sini dengan baju TNI-nya, dia tak suruh cerita apa adanya. Supaya apa?
Saya ikut di grupnya solusi penyembuhan mata minus di FB. Saya dibully. Dibilang promosi, dibilang hoax, dibilang spam. Ya, sama bocil-bocil yang anak berusia belasan tahun. Ya. Nah, yang umurnya nggak jauh lebih dari usia anak saya. Ya. Jadi mereka dengan bangganya orang tuanya yang mampu, mereka lasik. Begitu lasik, indahnya dunia. Wah, ya. Oh, istilahnya mata adalah jendela dunia. Iya, benar. Begitu lasik seolah-olah, wah minusnya hilang. Belum, benar hilang. Tunggu 7 tahun lagi. Ya. Sudah nggak akan bisa cari master 5 tahun udah pensiun. Ya. Begitu selesai, minusnya tambah tinggi, mulai ya. Terus setahun nambah terus. Entah 1, entah 2. Tiap tahun. Saya pernah ketemu sama satu pasien umur 38 tahun. Itu dia dulu minus 16. Begitu dilasik 0, dia bilang seperti itu. Betul 0. Tapi 8 tahun kemudian minus 8. Apa enggak tiap tahun nambah 1? Iya kan? Itu serius, saya ngobatin itu waktu itu ketemu saya di Mall Surabaya Timur itu. Ya kan dulu sempat, kalau lihat YouTube saya sering ngobatin di mall. Ya. Nah, sudah lebih dari 500 postingan ya. Nah, itu saya sering ngobatin. Bahkan ada beberapa yang dibilang hoax, dibilang spam, dibilang ini orang bayaran dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang yang datang sini saya mau bayarin berapa kalian untuk datang ke sini? Ya, apalagi yang bawa anak ya, dibilang anaknya ini buta sejak lahir, mau dibayar berapa? Itu loh, yang bawa mamanya dibilang ini buta ya, mau dikorbankan berapa untuk dibayar berapa? Ya kan? Bu Wiwi kanker payudara stadium 3B, ya betul ya? Sekarang jadi nggak dengar Bu Wiwi. 1A itu belakangnya. Tanpa obat, tanpa kemo, tanpa operasi. Ya. Apa perlu payudaranya itu dilihatkan? Atau ada rekam medis, Bu Wiwi? Iya, Ada rekam medis nggak? di sana. Ya nanti kalau kesini lagi dibawa ya. Iya, kalau kontrol nanti sana. Ya. Seperti Pak Alim ini, biar mereka itu tahu semua. Ya. Kalau Akila ada nggak fotonya? Yang dari rumah sakit ada. Ya dibawa ya. Iya. Biar nanti yang bocil-bocil ini ada orang-orang yang bilang, ada yang di Facebook Mas Lim bilang masa. Ada yang bilang itu. Yang satu rumah sakit. Ada ya? Iya, saya yang balas itu. Oh, mbaknya yang balas sih. Bawahnya mah. Iya. Dibilang masa. Masa sih? Nah, masa sih. Oh, mbaknya yang balesin itu. Iya, yang bawahnya. Yang pertamanya kan balasin master, terus bawahnya saya balas. Saya ini sudah 2 kali berobat. ini loh orangnya ada sendiri di sini. Dan dilihat betul ya, matanya biru ya di situ ya. Nyaksikan sendiri ya. Tadi lihat. Biru ya. Nah, ini ada saksinya. Makanya saya kalau orang-orang baru itu ya, saya suruh nyaksikan sendiri keluarganya. Ini sebelumnya seperti ini. Nah, nanti 30 menit seperti ini. Merem aja Ibu, merem. Belum waktunya buka mata ya. Ya. Tenang aja, rileks aja ya. Oke. Jadi apapun penyakitnya itu pasti ada obatnya. Ya, Mas Lim nggak cuma spesialis mata ya. Mau stroke, mau ginjal yang sudah cuci darah ya. Mau sakit persendian alah gampang ya. Ada yang lihat di YouTube-nya Mas Lim itu orang sudah 3 bulan nggak kerja gara-gara lututnya sakit, kesini Mbak tongkat pulang, tongkatnya buat mainan diputar-putar. Dan dia tanya ke saya, Master boleh lari ya? Loh baru sembuh kok minta lari. Ya, saya bilang sabar ya toh. Tapi udah cuma sekali. Ya. Nggak balik lagi sudah. Udah sembuh ya. Anak ROP pertama kali yang saya tanganin namanya Velin. Kalau di YouTube saya dia pakai jaket pink ya. Pertama kali saya obatin di depannya Masjid Al Ikhlas, pengobatan massal waktu itu di daerah Tengger Surabaya. Ya. Awalnya saya suruh lihat matahari aja nggak tembus. Ya. Setelah saya obatin 2
2 kali treatment, 2 kali tetes, ya. Maksudnya 20 menit, ya. Itu sudah kelihatan. Adiknya sudah kelihatan, sudah. Tadinya enggak. Terus saya mau tetes ketiga kan perih kan, anaknya kan nangis waktu tetes kan. Saya bilang, mau lebih tenang lagi, mau. Kalau gitu nggak boleh nangis. Apa yang dia katakan? Saya harus kuat. Ternyata tetes nggak nangis benar. Ya. Nah, datang yang kedua ke sini sama neneknya. Neneknya sakit persendian. Ya, itu ada di YouTube saya dan dia bisa melihat ada berapa orang di sini, dia tunjuk. Ya. Datang yang ketiga, singkat cerita sampai itu cukup, hari yang terakhir nggak datang lagi. Ya, kan aneh kan? Padahal belum sembuh benar ya. Itulah. Masa saya mau telepon-teleponin terus? Kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, masalah pasien mau sembuh mau enggak, mau terapi sendiri di rumah, mau datang ke sini, ya terserah pasien, ya kan? Tugas saya sampai di sini selesai, selanjutnya saya kembalikan ke pasien mau rutin apa tidak. Kan nggak mungkin setiap pasien 50.000, 55.000 lebih tepatnya ya. Saya teleponin satu-satu, jadi operator saya. 24 jam nggak mungkin selesai ya. Jadi saya kembalikan ke pasien, terapi sendiri. Kalau belum paham bisa telepon, video call ya. Kalau sudah bisa lakukan sendiri. Ya seperti itu. Oke, kurang 1 menit ya. Setelah itu boleh buka mata, selesai ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak kira-kira? Ada yang tanya, kapan sembuhnya gitu ya? Ya, saya jawab. Setiap orang tidak ada yang sama. Anak kembar pun yang kemarin Raffi Rafa pun ya, yang dua-duanya Eropa itu nggak sama. Tergantung seberapa parah penyakitnya, seberapa rutin pengobatannya, dan yang paling penting adalah seberapa banyak dia mau berbagi. Berbagi bukan dengan hanya uang, tapi berbagi kesembuhan yang dialami seperti Pak Halim. Sudah ada contohnya. Sudah sembuh total 100%. Jadi begitu Pak Halim baru sembuh berapa persen, anaknya sudah kesaksian di dalamnya gereja. Papanya sembuh. Betul ya? Ini istrinya. Pak Halim mau dibikinkan poster ya. Ditempel-tempel ke 4.000 tempat. Pengalaman sembuh dari retina pendarahan dan glaukoma. Ceritanya kemana-mana sehingga sampai hari ini, termasuk Bu Yola itu tahu dari mana? Dari siapa itu? Eko tahu dari mana? Tahu dari orang Jakarta, Catur tahu dari mana? Dari YouTube-nya Bu Nasib. Bu Nasib tahu dari mana? Dari Tuti tahu dari mana? Dari Citra. Tuti sama Citra itu glaukoma. Citra tahu dari mana? Dari YouTube-nya Pak Halim. Kalau dirut-rut semua dari kesaksiannya Pak Halim. Makanya begitu orang lain banyak tertolong, Pak Halim jauh lebih cepat sembuhnya. Ya. Nah, sekali lagi saya bilang ini bukan medis, ini bukan magic, ini adalah kekuatan dari berbagi. Kesembuhan yang apa? Tuhan suruh, kalau sudah sembuh cerita kemana-mana. Supaya yang lain juga tertolong. Jadi kesembuhan jangan diambil sendiri. Oke, Ibu boleh buka mata, semua boleh buka mata. Dilap tisu dulu ya. Ya. Oke. Ini gimana habis diobatin ini? Kok diem-diem aja? Bener? Iya. Ya. Oke, mbaknya gimana? Masnya ini kemarin ini tetangganya ini ibu ini ya. Kenapa waktu itu? Banyak bintik-bintik kayak hitam gitu lah. Oh, floater. Iya. Sekarang gimana? Agak berkurang, sudah sedikit Kak, banyak kayak kemarin. Oh, sudah berkurang floater. Jadi floater itu sampai hari ini ya, penyebabnya dan obatnya pun nggak akan ada. Kenapa? Memang nggak ada. Jadi kalau dibilang sudah tua ya dibilang faktor penuaan, faktor usia. Kalau masih muda dibilang faktor keturunan. Kalau orang tuanya nggak kena dibilang bawaan lahir. Jadi bingung ngomongnya. Pokoknya yang salah itu pasien lah, ya. Ya.
Nah, untungnya cepet tetangganya ini baik hati, ya, dikasih tahu. Ya, tetangganya ini apa? Kenapa? Katarak. Oh, cuman katarak. Terus sekarang gimana? Ya kebetulan gerinjanya itu hilang. Apanya? Rasa gerinja itu kan tadinya ada rasa kayak kelilipan gitu loh, itu sudah nggak ada. Sudah enggak. Terus kalau kena matahari biasanya kan pedih di mata. Silau. Sudah enggak. Sekarang udah enggak. Iya, betul. Baru berapa kali? 3 kali. 3 Tiga kali kali. ya. 3 kali. Pertanyaannya bayar enggak? Enggak bayar. Ya. Nah, oke. Yang ini. Yang ini baru ya? Iya. Oke, berdiri di posisi yang sama. Ya. Nah. Ya, di situ betul. Iya. Di situ apa? Iya. Benar ya? Ya, tulisan yang sama. Ya, agak terang dikit mas. Hah? Agak kelihatan dikit. Agak kelihatan dikit. Yang iya. Tutup. Iya. Nah. Yang Nah, iya. yang tadi itu yang nggak kelihatan sama sekali. Iya. Nah, sekarang udah kelihatan. Minus berapa? 9. 9. Iya. Yang sini 7. Oh, coba yang tuh ya sekarang kalau yang 22 tadi kan dites 22 juga. Iya. Lihat tulisan itu sampai baris ke berapa tadi nggak kelihatan. Yang nggak- Sekarang coba dibaca aja semua yang bisa. ENZ. Hmm. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan kabur atau Kabut. tapi bisa kebaca nggak coba? Salah nggak apa-apa. Ini. Oh iya. Ya, terus. Bawahnya. Coba dibaca sebisanya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Ya betul Y, tapi L-nya diganti I, itu L. V-nya betul. Nah, tadi total nggak lihat. Nggak lihat. Nah, berarti kan sudah ada perubahan. Betul nggak? Nah, ya sudah. Nah, intinya kalau mau lebih bagus lagi tinggal lakukan rutin ya. 3 hal. Minum spray tetes. Ya. Minum spraynya di rumah. Kalau tetesnya masih bisa ke sini, datang aja ke sini. Mau berapa ratus kali seperti Pak Alim pun, pokoknya yang datang ke sini semuanya nggak boleh bayar. Betul ya? Ini yang itu. Ya, nggak usah 1-2 kali apa 3-4 kali seperti ini. Ratusan kali pun boleh. Tapi jadwalnya jangan bikin jadwal sendiri ya. Ngikutin jamnya Mas Lim ya. Nah, seperti itu.